Setelah sempat menjadi tanda tanya, akhirnya PSSI telah resmi memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu telah menandatangani kontrak hingga tahun 2027. Kabar ini tak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Sinteyong, Korea Selatan. Publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya Netsport menyinggung beberapa alasan yang membuat Sinteyong lebih memilih Indonesia ketimbang Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Sinteyong sempat dikaitkan dengan kursi kepelatihan timnas Korea Selatan. Kursi kepelatihan yang pernah ia duduki dalam tempo waktu cukup singkat hingga akhirnya ia tinggalkan pasca Piala Dunia 2018 Rusia selesai. Rumor Sinteyong ditikung Korea Selatan semakin kuat saat tanda tangan perpanjangan kontrak di timnas Indonesia tak kunjung dilakukan. Di saat yang sama, keberadaan Sinteyong diketahui ada di Korea Selatan meski PSSI sudah menegaskan jika sang pelatih sedang sakit. Namun, setelah mengetahui kabar resmi perpanjangan kontrak Sinteyong, publik Korea Selatan hanya bisa meratapi nasib karena mustahil untuk memulangkan pria berusia 53 tahun itu ke negeri gingseng. Setidaknya, ada dua penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Sinteyong dan timnas Indonesia. Yang pertama, popularitas Sinteyong di Indonesia yang dianggap sudah berada di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa didapatnya di negara asalnya Korea Selatan. Dan yang kedua adalah loyalitas Sinteyong untuk timnas Indonesia. Hal itu seperti tamparan telak untuk publik negeri gingseng. Mustahil sudah bagi timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Sinteyong yang sudah memperbarui kontraknya di timnas Indonesia hingga 2027. Sementara itu, harapan besar pun diungkapkan Erick Thohir seiring kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Sinteyong hingga 2027. Erick Thohir berharap perjuangan yang berlanjut akan membawa timnas Indonesia semakin maju dan berprestasi di kancah dunia. Pelatih asal Korea Selatan itu menerima jabatan sebagai arsitek timnas Indonesia mulai Desember 2019 silam. Sepanjang hampir 5 tahun menangani tim Merah Putih, Sinteyong telah menerima sejumlah prestasi yang mencatatkan sejarah untuk tim Garuda. Sejauh ini, Sinteyong sudah menjalani 47 pertandingan bersama dengan timnas Indonesia senior. Ada 24 kemenangan didapat, 10 imbang dan 13 kekalahan. 16 kemenangan diantaranya didapat melawan negara dari Asia Tenggara. Namun, hanya Thailand yang belum pernah dikalahkan Indonesia senior besutan Sinteyong. Mantan bintang timnas Korea Selatan itu menjadi pelatih pertama yang meloloskan 3 kelompok timnas Indonesia ke Piala Asia, yaitu timnas usia 20, timnas usia 23, dan timnas senior. Sinteyong juga berhasil menciptakan 2 kelompok tim nasional yang sama baiknya, yaitu timnas usia 23 dan senior. Timnas senior berhasil melaju ke fase gugur Piala Asia untuk kali pertama, meski akhirnya tersingkir usai kalah 0-4 dari Australia. Timnas usia 23 bahkan lebih heboh lagi. Witan Sulaiman dan kawan-kawan menjadi sorotan setelah melaju hingga babak semifinal Piala Asia usia 23 dalam kapasitas sebagai tim debutan. Sinteyong juga berhasil menaikkan ranking Indonesia di FIFA dari 173 hingga menjadi 134. Terbaru, pelatih bertangan dingin itu diambang sejarah besar setelah Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masuk grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski dianggap sebagai tim pelengkap, namun timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong memiliki skuad yang tak bisa dianggap remeh. Diperkuat pemain-pemain level Eropa seperti Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangun hingga Calvin Verdong, timnas Indonesia berambisi memberikan kejutan dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.